Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari folder program saya. Yang pertama itu ada asset, di mana folder ini sebagai tempat untuk menyimpan image atau gambar yang akan saya gunakan. Lalu yang banyak saya bekerja itu di folder lib, di mana folder lib ini ada folder model, provider, screen, service. Pada model ini terdapat file resep model yang dimana pada ini menyimpan data resep dan konversi dari API agar mudah digunakan. Lalu di sini ada provider, di mana nama filenya itu on provider yang merupakan untuk mengatur login, register, logout, dan status user serta update UI otomatis. Lalu selanjutnya itu ada screen, di mana pada screen ini ada file home yang digunakan untuk menampilkan beranda atau homepage. Lalu ada login untuk membuat form login. Di sini ada onboarding screen untuk menampilkan onboarding 3 halaman yang tadi. Lalu di sini ada detail recipe untuk daftar resep dan data resep. Lalu di sini ada list untuk mencari, memfilter, dan setiap resep dalam kategori. Lalu di sini ada register untuk form register. Dan di sini ada splash screen atau tampilan awal dari pembukaan aplikasi yang berdurasi 2 detik. Selanjutnya di sini ada API service, di mana API service ini merupakan mengambil dan memformat data resep dari API. Lalu di sini ada notifikasi, merupakan kelola dari Firebase Code Message untuk menghandle pesan dari aplikasi. Lalu di sini ada out service yang merupakan autentifikasi email, password, dan Google logout serta user aktif. Lalu di sini ada element Dart yang merupakan inisialisasi Firebase, lalu code message, notifikasi lokal, navigator global atau on provider, dan seperti. Jadi on service ini berfungsi sebagai yang mengarahkan folder yang saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya saya juga merubah di bagian Passpec YAML, dan saya menambahkan ini. Jadi untuk cara kerja on provider secara singkat itu seperti ini. Di sini bisa menyimpan data user yang sedang login, lalu login dengan Google, lalu login dengan email dan password, lalu register dengan email dan password, dan bisa memberitahukan UI setelah status login berubah atau logout. Di sini menggunakan Firebase on atau layanan autentifikasi Firebase dan change notifier atau agar UI berubah otomatis diperbarui saat data user berubah atau logout. Lalu selanjutnya itu implementasi service API menggunakan DO. Nah, untuk mengambil data resep, saya menggunakan class API service dengan library DO. DO ini mempermudah request HTTP seperti GET dan memisahkan logika pengambilan data. Di API service ada beberapa fungsi penting. Yang pertama itu adalah recipe, di mana kita ini mengambil resep, ambil semua resep. Lalu di sini ada get recipe by kategori. Jadi kita mengambil resep berdasarkan kategori yang tadi saya jelaskan, ada dessert, lalu breakfast, beef, dan lain-lain. Lalu di sini ada get recipe detail, yang dimana bisa mengembalikan informasi seperti bahan, takaran, dan langkah memasak, serta data dari API diproses menjadi format yang mudah dipakai di UI, misalnya ID, name, image, dan cook time atau waktu memasak. Dengan service ini, UI cukup memanggil fungsi-fungsi dari API service dan menampilkan hasil jika terjadi error saat request. Service dapat menangani dan memberikan hasil yang aman untuk aplikasi. Pendekatan ini juga membuat kode yang lebih rapi, mudah dipelihara, dan misalkan logika data dari tampilan. Lalu selanjutnya alur integrasi Firebase atau ARM dan VCM atau Firebase Code Message. Di aplikasi ini saya mengintegrasikan Firebase Authentication dan Firebase Code Message untuk menangani login dan notifikasi pulse. Untuk autentifikasi, out service mengatur login, register, dan logout dari user. Login bisa lewat Google atau email, dan password. Login Google menyesuaikan platform, misalnya kalau web menggunakan sign-in pop-up, dan kalau menggunakan Android itu menggunakan sign-in untuk Google sign-in untuk Android. Setelah login sukses, data user tersimpan di Firebase, kita bisa akses lewat current user atau on provider agar UI otomatis menyesuaikan. Nah, logout menghapus dari sisi Firebase dan Google jika diperlukan. Lalu untuk autentifikasi itu notification service menggunakan Firebase message dan filter local notification. Service meminta izin notifikasi mengambil VCM token dan memungkinkan subject atau subject ke topik. Saat pesan VCM datang di foreground, notifikasi lokal tampil otomatis. Jika aplikasi dibuka dari background atau terminate, notifikasi disesuaikan berdasarkan payload notifikasi. Dengan setup ini, alur autentifikasi dan notifikasi berjalan lancar, lebih mudah serta user selalu terpantau, dan notifikasi push dikirim serta tampilan konsisten aplikasi. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi.